Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Suci Ayu Wulandari, NPM 23316030, Prodi Teknik Komputer 23B. Di sini saya akan menjelaskan apa itu gerak sepanjang garis lurus. Gerak merupakan fenomena keseharian yang kita alami dan kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Gerak yang dimaksud tidak hanya aktivitas yang kita lakukan saja, namun termasuk benda-benda yang ada di sekitar kita selama benda tersebut melakukan gerak. Gerak merupakan perubahan posisi suatu benda terhadap sebuah acuan tertentu. Perubahan letak benda dilihat dengan membandingkan letak benda tersebut terhadap suatu titik yang dianggap tidak bergerak, sehingga gerak memiliki pengertian yang relatif atau nisbi. Studi mengenai gerak benda, konsep-konsep gaya, dan energi yang berhubungan membentuk suatu benda yang disebut mekanika. Mekanika dibagi menjadi dua bagian, yaitu kinematika dan dinamika. Kinematika adalah ilmu yang mempelajari gerak benda tanpa meninjau gaya penyebabnya. Pada bagian ini, mulai dengan membahas benda yang bergerak tanpa berotasi atau berputar. Gerak seperti ini disebut gerak translasi. Gerak satu dimensi untuk benda yang bergerak lurus dengan kecepatan tetap dan bergerak lurus dengan kecepatan tetap. Posisi merupakan konsep yang sangat penting bukan hanya dalam fisika, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Pada zaman sekarang, posisi seseorang atau sesuatu di alam semesta sudah sangat mudah ditentukan dengan adanya teknologi Global Positioning System atau GPS. Lokasi keberadaan suatu benda disebut posisi. Ada berbagai cara untuk menyatakan posisi suatu benda. Posisi benda dinyatakan dengan menggunakan sistem koordinat Kartesius tegak. Sistem koordinat Kartesian yang dipergunakan adalah satu sistem dimensi, bisa sumbu X atau sumbu Y, atau bisa pula sumbu Z. Contohnya, seseorang menempuh perjalanan dari Yogyakarta sejauh 35 km ke Magelang. Sementara itu, ada juga orang lain yang menempuh perjalanan dari Magelang sejauh 30 km sampai ke Yogyakarta. Posisi diartikan sebagai jarak suatu benda pada waktu tertentu terhadap acuan. Posisi dapat dinyatakan dalam bentuk koordinat Kartesius yang besarnya dinyatakan dalam dua komponen Kartesian, sedangkan arahnya dapat dinyatakan dalam persamaan. Perpindahan didefinisikan sebagai perubahan posisi benda dari posisi awal ke posisi akhir. Perpindahan direpresentasikan dengan lambang delta R untuk gerak dua dimensi atau delta X jika geraknya satu dimensi pada sumbu X saja. Besarnya perpindahan dapat dihitung dengan cara vektor delta R sama dengan R2 dikurang R1 atau delta X sama dengan X2 dikurang X1 untuk gerak satu dimensi. Perpindahan harus dapat mengandung dua unsur, yaitu panjang dan arah.
Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh benda selama bergerak. Perpindahan besaran vektor dan jarak adalah besaran skalar. Kelajuan dan kecepatan. Kecepatan merupakan besaran yang mendeskripsikan keadaan gerak benda. Dengan mencermati besaran kecepatan suatu benda pada suatu saat tertentu, dapat diketahui suatu benda bergerak atau tidak dan bergeraknya kemana. Selain itu, apabila pencermatan terhadap kecepatan benda dilakukan dalam selang waktu tertentu, maka dapat diketahui apakah benda yang diamati bergerak makin cepat atau makin lambat. Kecepatan suatu kendaraan tentunya tidak akan dapat konstan bila kendaraan tersebut melaju dalam situasi lalu lintas di perkotaan. Bahkan, seorang pembalap pun tidak akan dapat menjaga kecepatan kendaraannya tetap konstan dalam sirkuit karena dia akan melakukan kecepatan atau perlambatan pada kendaraannya. Oleh karena itu, untuk mendapatkan nilai kecepatan yang bisa dijadikan sebagai acuan untuk kendaraan yang selalu berubah kecepatannya, diperlukan besaran kecepatan lain, yaitu kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata suatu benda dapat dihitung dengan menggunakan persamaan. Kecepatan rata-rata sama dengan perpindahan per waktu. Karena perpindahan adalah besaran vektor dan waktu adalah besaran skalar, maka kecepatan rata-rata merupakan besaran vektor sehingga memiliki nilai dan arah. Istilah yang sering dipakai untuk menyatakan nilai kecepatan adalah kelajuan. Karena hanya menyatakan nilai dari kecepatan dan tidak memiliki arah, maka kelajuan merupakan besaran vektor. Dalam kelajuan disebut speed, sedangkan kecepatan disebut velocity. Apabila dinyatakan secara sistematis, maka kecepatan dapat dinyatakan dalam persamaan berikut. V sama dengan perpindahan per waktu sama dengan delta X per delta T, meter per sekon. Percepatan rata-rata didefinisikan sebagai perubahan kecepatan dibagi waktu yang diperlukan untuk perubahan tersebut. Maka A sama dengan delta V per delta T sama dengan V2 kurang V1 per T2 kurang T1 meter per sekon kubik, di mana V1 sama dengan kecepatan awal, V akhir kecepatan akhir, T1 waktu saat kecepatan awal, T2 waktu saat kecepatan akhir. Percepatan juga termasuk besaran vektor, tetapi untuk gerak satu dimensi, kita hanya perlu menggunakan tanda positif atau negatif untuk menunjukkan arah relatif terhadap koordinatnya. Gerak lurus beraturan. Suatu benda dikatakan mengalami gerak lurus beraturan jika lintasan yang ditempuh oleh benda itu berupa garis lurus dan kecepatannya selalu tetap setiap saat. Sebuah benda yang bergerak lurus menempuh jarak yang sama untuk selang waktu yang sama. Persamaan matematis untuk gerak lurus beraturan dinyatakan sebagai V sama dengan perpindahan per waktu sama dengan delta X per delta T meter per sekon. Gerak lurus beraturan dapat diilustrasikan dalam bentuk grafik F min T dan X min T berupa garis lurus. Grafik yang diperoleh dari jarak terhadap waktu merupakan garis lurus diagonal.
Berarti bahwa untuk benda yang sudah bergerak memiliki kecepatan tetap sebesar v, maka jaraknya akan bertambah seiring dengan pertambahan waktu. Gerak lurus berubah beraturan. Memiliki kecepatan berubah secara beraturan disebut gerak lurus berubah beraturan GLBB. Benda yang bergerak berubah beraturan dapat dipercepat atau diperlambat. Perubahan kecepatan yang dialami benda sifatnya konstan pada setiap selang waktu, atau dengan kata lain kecepatannya konstan. Percepatan tetap yang dimiliki benda mengakibatkan kecepatan benda meningkat. Dari percobaan menggunakan ticker timer, titik-titik dalam pita ketik akan menunjukkan pola yang makin lama makin renggang akibat pita tertarik makin cepat. Apabila diterapkan ke dalam keadaan umum di mana kecepatan mula-mula benda v0 dan kecepatan benda setelah bergerak selama t sekon berubah menjadi vt, maka percepatan rata-rata benda dapat ditulis a sama dengan vt dikurang v0 per t, sehingga diperoleh persamaan vt sama dengan v0 plus at. Kecepatan rata-rata benda yang bergerak lurus berubah beraturan dapat dituliskan sebagai berikut: v sama dengan vt plus v0 plus per 2. Dengan menggunakan hukum kekalan energi, maka kita pun dapat memperoleh persamaan yang digunakan untuk gerak lurus berubah beraturan sebagai berikut: Vt pangkat 2 sama dengan V0 pangkat 2 plus 2 AS, di mana X jarak ditempuh benda, V0 kecepatan awal benda, Vt kecepatan akhir benda, T waktu yang ditempuh benda, A percepatan benda. Jika percepatan benda positif, maka benda akan bergerak makin cepat, speed up. Dan jika bernilai negatif karena arah percepatan berlawanan dengan arah gerak, maka benda akan bergerak makin lambat, slow down. Konsekuensi ini menyebabkan pola garis pada grafik F min T lurus miring, karena Ft artinya kecepatan sebanding dengan waktu. Sedangkan pada grafik X min T akan ditemukan pola garis yang parabolik ke atas, artinya jarak sebanding dengan kuadrat waktu yang dialami benda. Persamaan yang berlaku untuk gerak vertikal ke atas maupun ke bawah hampir sama dengan persamaan GLBB. Hanya saja percepatan diganti dengan percepatan gravitasi dan jarak tempuh dinyatakan dengan ketinggian. Persamaan yang dapat digunakan dalam gerak vertikal adalah sebagai berikut: Vt sama dengan V0 plus min Gt, dengan G sama dengan percepatan gravitasi. G akan bernilai negatif bila benda bergerak naik. H ketinggian saat waktu T, H0 ketinggian saat T0. Gerak parabola. Kecepatan awal F0 dapat diuraikan menjadi dua komponen kecepatan yang saling tegak lurus, yaitu F0x yaitu komponen kecepatan awal dalam arah horizontal, dan F0y yaitu komponen kecepatan awal dalam arah vertikal, di mana F0x sama dengan F0 cos A
F0Y sama dengan F0 sin A. Karena gerak parabola mengalami dua dimensi gerak, yaitu dimensi vertikal dan horizontal. Pada gerak horizontal, benda bergerak parabola tidak memiliki kecepatan apapun, sehingga dengan demikian dapat dikatakan bahwa gerak parabola pada arah horizontal adalah gerak lurus beraturan. Akibatnya, kecepatan pada arah horizontal adalah konstan. Berbeda halnya dari arah vertikal. Gerak parabola pada arah vertikal dipengaruhi oleh percepatan gravitasi. Akibatnya, gerak parabola pada arah vertikal ini merupakan gerak lurus berubah beraturan, sehingga persamaan matematis yang berlaku pada dimensi vertikal. Demikian penjelasan mengenai gerak sepanjang garis lurus. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.